Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat saja. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan juga, dan jangan lupa bahagia. Nah, untuk hari ini kita akan melihat kondisi koloni atau stup atau kotak lebah biroi yang kita baru pecah kemarin ya, sekitar tanggal 28 bulan 10 2020. Terus kita akan lihat keadaan lebah biroi yang kita pasang toppingnya di tanggal 1 bulan 11 2020. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung lihat faktanya. Langsung ya. Ya begini teman-teman, keadaan lebah biroi kurang lebih 22 mingguan maksudnya. Bukan 22 mingguan lebih ya. Sekarang tanggal berapa sih? Sekitar 2 mingguan kurang lebihnya. Ini waktu pecah hasil pecah koloninya tanggal 28. Para lebah dimasukkan ke kotak ini, pemecahan dari satu kotak. Sekarang keadaannya sudah menghasilkan telur baru. Nah, itu telur mudanya itu. Sampai sekarang saya belum menemukan ratunya. Berarti waktu pemecahan itu kemungkinan tidak terbawa ratu lebahnya. Nah, disinilah lebah biroi akan menciptakan telur ratu baru untuk memimpin atau menciptakan telur-telur baru ini. Terbukti dari terciptanya telur baru ya. Ini udah naik ke atas dia, udah mulai naik ke atas. Nah, ini penampakannya jika di zoom itu telur baru nih. Telur baru, telur muda, dan sudah terbungkus ya untuk melindungi telur-telurnya. Ini kalau dihitung meter dari bawah udah sekitar 15 cm dari bawah ketinggiannya. Nah, kalau ini yang pojok kanan ini telur lama. Nah, belah kanan itu telur lama. Yang di tengah ini telur baru. Faktanya ya, hasil pecah koloni membuktikan ketingkat berhasilannya tinggi untuk lebah biroi. Nah, ini waktu pecahnya sekitar tanggal 28 bulan kemarin. Sekarang tanggal 11-an ya, bulan 11. Ini hasilnya. Faktanya ternyata lebah biroi yang ingin bertelur, entah kenapa dia belum menciptakan corong. Nah, tapi udah mulai bertungguan dia di depan lubang, tapi corongnya nggak tercipta. Saya menyimpulkan bahwa kenapa dia nggak keluar masuk itu atau jaga-jaga di depan lubang itu, lebahnya nggak jaga-jaga terlalu banyak. Kayaknya kesimpulan saya ini lebah menghasilkan telur baru dan jarang keluar kayaknya ya, untuk mencari makan nektar atau lain-lainnya, karena mungkin terpenuhi di dalam ini sehingga lebahnya jarang keluar. Mungkin ya, ini mungkin yang ketidakpahaman saya terlalu kurang paham, tapi ini fakta yang terjadi menurut saya. Sudah kita tutup. Nah, beda hal dengan kotak yang ini, dia menciptakan corong. Tunggu saya fokuskan. Nah, dia menciptakan corong dan dia berterbangan keluar masuk. Nah, datang, nanti ada yang terbang lagi. Nah, ini datang ya. Dan bedanya kalau lagi musim hujan, lebah biroi ini nggak nyari makan, dia diam gitu di kotak. Tapi kalau udah reda hujannya atau panas, wah dia banyak keluar, bahkan dia keluar masuk. Terlihat kan? Nah, ini faktanya yang hasil pecah koloni kemarin. Nah, sudah dipecah sekitar tanggal 28 kemarin. Dan ini yang di posisi kita naikkan topping
pasang topping maksudnya sekitar tanggal 1 kemarin. Ini lock ya, posisinya yang depan. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada yang bertanya corong setiap lebah apakah berbeda, kayaknya saya menyimpulkan dengan satu jenis lebah pun corongnya berbeda-beda. Entah itu sebagai penanda lebah itu sehat atau enggaknya, saya belum mengerti, belum menemukan sebabnya. Tapi setiap corong dari lebah biroi yang saya punya ini memiliki corong yang berbeda-beda gitu. Terkecuali dengan Levi ya. Kalau Levi sama nih. Kalau ini kan ada kuning-kuningnya gitu. Nah, kalau yang tadi yang di kotak kecil tadi nggak ada, langsung hitam dia. Nah, ini posisinya udah naik topping juga, sekitar tanggal 11-an ya. Waduh, gak nampak ya. Tunggu, saya mencari posisi untuk membukanya sambil jaga-jaga jarak ya, karena ini agak rentan menyerang maksudnya. Rentan menyerang. Ini kita buka ujungnya aja untuk jadi pembelajaran. Saya pun belum ada buka nih, karena untuk menghindari tingkat kesetresan lebahnya. Makanya ini maksud saya jarang dibuka ya. Ini kelihatan tanggal pasang topping, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah mulai ini lem ya. Udah mulai agak lengket. Itu ada biroinya. Bismillah. Jangan terlalu langsung dibuka ya. Untuk mengurangi tingkat keganasan lebahnya, bukalah secara pelan-pelan. Ini menurut paham saya aja sih. Nah, mungkin segini aja ya, kita cukup. Nah, ini posisi sekarang. Posisinya sekarang ya. Udah naik topping, udah menciptakan propolis dan kantong-kantong madu. Itu saya lihat secara langsung nih ya, dan ini kita tutup saja karena sudah menyerang wajah saya. Kepala mulai, dan ini nempel di HP sebagian. 2 ekor aja sih. Tapi di rambut. Karena untuk mengurangi angka kematiannya ya. Karena kalau udah kena badan rata-rata mati, karena kita pukul atau kita jauhkan ya. Nah, itulah keadaan yang untuk pasang topping. Nah, begitulah teman-teman posisi yang di kotak yang habis kita pecah koloni tanggal 28 sama pasang topping tanggal 1 bulan tadi, 28 bulan kemarin ya. Sekarang baru saya lihat tanggal 17. Nah, begitulah posisinya. Yang dipindah topping sudah bertelur baru, yang pasang topping sudah membuat kantong madu. Sama kalau hitam tuh ada orang bilang propolisnya. Nah, jadi kesimpulannya biroi adalah lebah yang mudah faktanya ya. Ini fakta membuktikan bahwa pemecahan mudah, naik topping mudah. Nah, jika naik topping tadi menghasilkan telur-telur di situ, telur muda ya, dan ada telur tuanya nanti dan ada kantong madunya, besar harapan bisa dipecah sambil dipanen. Tapi jika cuma membuat kantong madu beserta propolis di dalam kotak naik topping tadi, berarti hanya bisa dipanen. Tapi kita untuk sekarang belum bisa berasumsi kedepannya kayak gimana. Setelah ada kenyataan faktanya saya akan input lagi. Tapi untuk sekarang kesimpulannya ialah lebah biroi faktanya yang terjadi ya, fakta sering terus saya bilang fakta hari ini, terjadi pemecahan berhasil dengan terciptanya telur baru. Lebah biroi ya, naik topping berhasil dengan terciptanya kantong madu. Kita ambil kesimpulan dengan waktu 2 mingguan lebih hasil pecah koloni menciptakan telur baru, dan hasil pasang topping menciptakan kantong madu yang baru. Nah, berarti kesimpulannya ialah lebah biroi lebih mudah ketimbang
lebah lepi ya untuk sementara, karena saya cuma lebah lepi sama lebah biroi, dengan beberapa faktor dan sebab saya kenapa hanya biroi dan levi. Pertama, sebabnya setelah mengambil kesimpulan dari beberapa literatur, lebah biroi dan levi adalah lebah yang bisa dibudidayakan dengan mudah. Faktor alam adalah faktor yang ketiga atau keempat, sedangkan lebah itama sangat, faktor vegetasinya sangat penyebab pertumbuhan lebah itama itu. Terus dengan harga yang mahal, terus dengan pemecahan koloni yang agak ribet, lebah itama ya, ini lebah itama, maka saya memilih lebah biroi dan levi. Tapi untuk pembelajaran ada kemungkinan nantinya saya akan mengadakan lebah itama untuk sebagai pembelajaran buat kita semua. Sekarang biroi ya sama levi. Kalau levi kemarin hanya sampai panen madu ya, untuk belum pemecahan. Kenapa belum ada pemecahan levi untuk saat ini? Yang di belakang itu levi ya, karena belum ada saya melihat telur ratu baru. Jika ada melihat telur ratu baru, maka saya akan melakukan pemecahan dan saya akan bikin videonya. Nah, sampai sini saja saya beserta lebah dan madu saya undur diri dulu. Assalamualaikum, salam sukses, salam Trigona.